Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas materi kelas 8 semester 1 bab 1 pola bilangan. Nah, video ini nanti berisi materi barisan bilangan beserta contoh soal yang mana soalnya sudah saya sesuaikan dengan soal AKM berbasis numerasi. Soal ini sangat berguna bagi kalian terutama kelas 8 yang nantinya akan menghadapi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita pelajari bisa terserap dengan mudah. Selamat menyaksikan. Barisan bilangan. Nah, di sini saya sudah punya beberapa barisan bilangan. Kalian perhatikan ya. Nah, dari ketiga barisan bilangan ini, apabila kalian amati, itu mereka tidak asal disusun dari bilangan-bilangan, melainkan mereka itu punya pola tertentu sehingga tersusunlah bilangan yang seperti ini. Nanti kita akan membahas pola-polanya itu seperti apa saja ya. Nah, inilah yang disebut sebagai barisan bilangan. Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang disusun berdasarkan pola tertentu. Kemudian, setiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku barisan. Nah, suku ke N pada suatu barisan bilangan bisa ditulis dengan UN. Kalau suku ketiga berarti ya kita bisa menuliskan U3. Bergantung nanti mau suku ke berapa gitu ya. Suku ke N ini berlaku apabila kita tidak tahu dia itu berada di barisan keberapa atau urutan keberapa, makanya kita misalkan dengan N. Kalau misalkan barisan bilangannya ini 1, 3, 5, 7, maka untuk suku ke satunya itu bisa kita tulis sebagai U1, yaitu 1 ya. Kemudian untuk suku keduanya berarti kita bisa tulis U2, yaitu bernilai berapa urutan yang kedua? Nah, 3. Jadi suku keduanya 3. Kemudian suku ketiga bisa kita tulis sebagai U3, yaitu kita lihat urutan ketiga adalah 5. Jadi sukunya 5. Kalau suku keempat dia adalah U4, yaitu ini 7. Nah, ini cara menentukan suku ya. Kemudian pada barisan bilangan itu ada beberapa pola tertentu. Di sini saya akan menyajikan contoh aturan barisan bilangan. Nah, yang pertama barisan dengan aturan tambah. Jadi untuk barisan aturan tambah ini ada barisan bertingkat 1. Ini kalau kalian perhatikan pola bilangannya antara bilangan yang satu dengan bilangan yang lainnya dengan berurutan ya, itu mereka selalu bertambah 2. Nah, kalian perhatikan saja. 3 ditambah 2 menjadi 5. 5 ditambah 2 menjadi 7 dan seterusnya. Nah, jadi ini pola barisan dengan aturan tambah. Jadi bilangan tambahnya ini tetap. Nanti menyesuaikan soal ya, bisa bertambah 2, bisa bertambah 3 dan seterusnya. Jadi bebas, yang penting di sini bilangannya tetap. Ini untuk bentuk yang pertama. Kemudian ada bentuk barisan bertingkat 2. Kalau bertingkat 2 nanti kalian perhatikan polanya itu seperti ini. Dari yang pertama ini dia bertambah 2, kemudian dia bertambah 3, kemudian bertambah 4. Nah, dari sini kalau kita perhatikan yang bilangan ini dia juga ternyata mempunyai pola tertentu. Kita lihat ternyata polanya adalah selalu bertambah 1. Nah, ini bilangannya tetap. Jadi selalu bertambah 1 atau selalu bertambah 2 dan seterusnya bergantung dengan soalnya. Nah, karena di sini ada 2 seperti ini, makanya dia disebut sebagai barisan bertingkat 2. Kemudian ada lagi aturan yaitu barisan dengan aturan kali. Nah, kalian perhatikan contohnya di sini antar bilangannya mereka itu selalu dikalikan 2. Jadi kelipatannya ya. Kemudian ada juga barisan dengan aturan pemangkatan. Nah, jadi antar bilangannya ternyata dia itu dipangkatkan 3. Suku pertama dia adalah 1 pangkat 3, kemudian suku kedua 2 pangkat 3, suku ketiga 3 pangkat 3, suku keempat 4 pangkat 3 dan seterusnya. Kalau suku ke 10 berarti dia 10 pangkat 3. Nah, begitu polanya.
Kemudian ada lagi yaitu barisan dengan 2 larik. Nah, kalau barisan dengan 2 larik ini dia itu nanti selang-seling gini. Nah, dari suku pertama pasangannya dengan suku ketiga. Ternyata dia selalu bertambah negatif 3. Jadi bertambah negatif 3 ya. Atau dikurangi 3 gitu biar gampang. Untuk suku ketiga ini pasangannya dengan suku yang ke-5. Dia juga sama, berkurang 3. Nah, dan seterusnya. Kemudian kalau kalian perhatikan suku kedua dengan suku keempat, dia ternyata selalu bertambah 3. Nah, suku keempat dengan suku keenam dia juga selalu bertambah 3. Dan seterusnya. Kemudian ada lagi barisan Fibonacci. Nah, kalau barisan Fibonacci ini aturannya mulai dari suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan barisannya seperti ini kan suku pertama, suku kedua. Nah, suku yang ketiga ini kita peroleh dari hasil penjumlahan dari suku pertama dan kedua. Nah, 2 diperoleh dari 1 ditambah 1. Jadinya kan 2. Kemudian 3 ini diperoleh dari 2 suku sebelumnya, yaitu 1 dan 2. Jadi penjumlahan 1 dan 2. 5 diperoleh dari penjumlahan 2 dan 3. Kalau 8 diperoleh dari penjumlahan 3 dan 5. Kemudian untuk suku yang selanjutnya juga bisa kita hitung dari 5 dengan 8. Nah, itu beberapa aturan barisan bilangan. Sebenarnya masih ada banyak sekali aturannya, tinggal nanti menyesuaikan dengan soal. Untuk yang saya sajikan ini biasanya yang sering keluar atau sering kita jumpai. Jadi kalian pahami saja itu ya. Kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama itu merupakan soal uraian. Nah, kalian perhatikan di sini ada sebuah gambar yang merupakan gedung pertunjukan. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, berarti kita nanti harus menuliskan polanya seperti apa. Nah, di sini gedung pertunjukannya atau banyak kursinya itu kan menunjukkan pola kan. Nah, kita analisis dulu satu persatu. Di kalimat awal itu ada kata 9 baris kursi. Di sini terdapat 9 baris kursi, berarti N-nya sama dengan 9. Kemudian kita akan membentuk polanya. Jadi di sini baris pertama tadi kan isinya 8 kursi, makanya bilangan yang pertama adalah 8. Kemudian baris kedua adalah 12 kursi, berarti kita tulis 12. Baris ketiganya 11. Baris keempatnya adalah 15 kursi. Yang kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Jadi kita nanti tulis aja titik-titik sampai sebanyak 9 ya. Nah, di sini sudah ada 9. Kemudian untuk menentukan baris yang paling terakhir itu berarti kita harus menemukan polanya terlebih dahulu. Nah, cara menemukan polanya itu kita harus mengamati bilangan-bilangan yang ada pada barisan ini. Nah, kalian lihat apakah kalian melihat pola tertentu? Nah, kita akan menganalisisnya bersama-sama ya. Coba kalian perhatikan antara bilangan yang pertama ini dengan bilangan yang ketiga. Itu bagaimana? Kemudian bilangan yang ketiga ini dengan bilangan yang ke-5. Nah, dari ketiga bilangan tersebut kalian amati. Ya. Kemudian setelah kalian amati, kalian tentukan kalian menemukan sesuatu yang istimewa apa tidak. Misalkan jumlahnya maksudnya selisihnya sama atau selalu bertambah bilangan yang sama. Misalkan ya. Kemudian kalau kalian sudah menemukannya, coba kalian perhatikan juga bilangan yang kedua dengan bilangan yang keempat. Itu bagaimana? Nah, ternyata antara bilangan yang pertama dengan bilangan yang ketiga itu mereka bertambah 3. Begitu pula dari bilangan yang ketiga menuju ke bilangan yang kelima. Ternyata mereka juga bertambah 3. Nah, berarti pola yang berikutnya juga sama. Dari bilangan yang kelima ini menuju bilangan yang ketujuh juga akan bertambah 3. Nah, nilainya berapa? Ini kan 14. Kita tambah saja dengan 3, hasilnya adalah 17. Kemudian
Dari bilangan ini menuju bilangan yang terakhir berarti sama kan, mereka akan bertambah 3, yaitu 20. Nah, ini kan sudah, tinggal kita lihat yang bilangan kedua dengan yang keempat. Ternyata mereka juga sama, mereka bertambah 3. Berarti antara bilangan yang keempat menuju yang keenam juga bertambah 3. Hasilnya adalah 15 ditambah 3 sama dengan 18. Kemudian 18 ditambah 3, hasilnya adalah 21. Nah, jadi banyak kursi yang ada pada gedung pertunjukan ini kita sudah berhasil menentukan semua. Tinggal kita jawab pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Nah, langsung saja kita lihat pada baris paling belakang, yaitu ada 20. Jadi banyak kursi pada baris paling belakang adalah 20 kursi. Nah, bagaimana? Mudah bukan cara mengerjakannya? Jadi untuk pola bilangan, asalkan kalian sudah menemukan polanya seperti apa, itu nanti akan sangat mudah. Nah, kita lanjut lagi untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini berupa soal uraian. Jadi ini juga masih sama sebenarnya dengan yang tadi. Yang diketahui itu sama ya. Hanya saja pertanyaannya nanti berbeda. Pertanyaannya, biasanya penonton lebih memilih untuk duduk pada 3 baris terakhir. Tentukan banyak kursi seluruhnya yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir tersebut. Nah, tadi di soal yang pertama kita kan sudah berhasil menentukan pola barisan bilangannya dari baris pertama sampai yang terakhir. Nah, langsung saja di sini kan kalian disuruh menjumlahkan 3 baris terakhir. Berarti langsung kita lihat 3 baris terakhir, yaitu ini. Kita jumlahkan saja 17 ditambah 21 ditambah 20. Hasilnya adalah 58. Jadi banyak kursi seluruhnya yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir adalah 58 kursi. Nah, mudah bukan cara mengerjakannya? Kita lanjut lagi untuk soal yang ketiga, ini berupa pilihan ganda kompleks. Ini juga masih sama seperti soal yang tadi, bedanya nanti di pertanyaannya. Nah, dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut berdasarkan informasi di atas. Nah, ini ada beberapa pernyataan, kita disuruh menentukan pernyataannya itu benar atau salah. Jadi kita kan sudah berhasil menemukan pola bilangannya ya. Jadi kita langsung tulis saja pola bilangan yang tadi, kemudian kita langsung analisis pernyataannya. Pernyataan yang pertama, banyak kursi yang kosong atau tidak terisi lebih dari 34 buah. Jadi di sini untuk dapat menentukan pernyataan ini benar atau salah, kita kan harus mencari banyak kursi yang kosong atau banyak kursi yang terisi dulu juga boleh. Nah, tadi di soal ini kan sudah diketahui bahwa dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Nah, di sini berarti kita harus menentukan dulu kapasitas seluruh kursinya. Nanti baru kita cari tahu kursi yang terisi. Oke, jadi kita tentukan dulu kapasitas seluruh kursi, atau di sini banyak kapasitas kursi ya. Sama dengan kita tinggal jumlahkan saja semua bilangan yang ada pada polanya. Karena ini kan menunjukkan banyak kursi ya, banyak kursi baris pertama, baris kedua, dan seterusnya sampai baris ke-9. Setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 136. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan banyak kursi yang terisi. Karena tadi sudah diketahui bahwa terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas. Berarti banyak kursi yang terisi adalah 3/4 dari kapasitasnya. Kapasitasnya adalah 136. Jadi kalikan 136. Langsung kita hitung. Kita sederhanakan dulu biar gampang. Masing-masing ini dibagi 4. 136 dibagi 4 adalah 34. Nah, jadi tersisa 3 kali 4. Hasilnya adalah 102. Jadi banyak kursi yang terisi adalah 102. Karena di pernyataan di sini kan yang dinyatakan adalah kursi yang kosong. Berarti kita harus menentukan banyak kursi yang kosong dengan cara tadi kapasitas keseluruhan kan 136, sedangkan yang terisi 102, berarti kita bisa mengurangkan untuk mengetahui banyak kursi yang kosong.
Langsung saja kita kurangi, hasilnya adalah 34. Berarti harusnya banyak kursi yang kosong sebanyak 34. Nah, sedangkan pada pernyataan di sini dinyatakan bahwa banyak kursi yang kosong lebih dari 34 buah. Yang namanya lebih dari berarti kan harus lebih besar dari bilangan ini kan? Berarti dia dimulai dari 35, 36 dan seterusnya. Nah, karena di sini tepat 34 kursi, makanya jawaban yang ini atau pernyataan ini bernilai salah. Kecuali kalau di sini banyak kursi yang kosong adalah 34 buah. Itu baru benar. Atau banyak kursi yang kosong lebih dari atau sama dengan 34 buah. Selanjutnya, kita perhatikan pernyataan yang kedua. Jika harga tiket per orang 60.000, pendapatan saat itu adalah 6 juta rupiah. Nah, kita sudah tahu bahwa banyak kursi yang terisi adalah 102. Berarti banyak orangnya adalah 102 orang juga kan? Nah, sehingga kita bisa menentukan besar pendapatannya, yaitu 102 orang tadi ini dikalikan dengan harga tiketnya, yaitu 60.000. Jadi, hasilnya nanti adalah 6.120.000. Nah, kita cocokkan dengan pernyataannya. Benar apa salah? Salah, karena di pernyataan ini bernilai 6 juta, sedangkan setelah kita hitung ternyata bukan 6 juta, melainkan 6.120.000. Nah, ini cara menyelesaikan untuk soal yang ketiga. Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan latihan-latihan soal yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.